Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal pembahasan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yaitu fatwa yang memang dikhususkan untuk membahas kegiatan ekonomi syariah yang terjadi di Islamic Finance atau lembaga keuangan syariah, bisa meliputi perbankan syariah, bisa meliputi apa yang terjadi di asuransi syariah atau di lembaga pembiayaan dan yang lain-lainnya termasuk fintech syariah. Dan insya Allah pemirsa Asa TV yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas fatwa nomor 4 dari kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia, himpunan fatwanya. Nanti bisa dicari kalau memang pemirsa membutuhkan himpunan fatwa DSN MUI ini, karena memang banyak manfaatnya untuk kita kaji. Insya Allah pada session hari ini kita akan membahas fatwa yang keempat tentang akad jual beli murabahah. Sebelum kita masuk ke fatwa nomor 4 ini, perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwasannya perbankan syariah yang ada di Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu tentang perbankan syariah. Kalau perbankan konvensional punya undang-undang tersendiri, maka perbankan syariah juga punya undang-undang yang mengatur secara khusus bagaimana perbankan syariah ini berjalan dan beroperasional. Nah, ini juga menjadi jawaban buat masyarakat yang memang mempertanyakan, kalau bank syariah tidak pakai bunga, itu dapat keuntungannya dari mana? Kalau bank syariah tidak mengenakan bunga kepada nasabahnya, nggak mungkin operasional bank syariah bisa berjalan. Nah, oleh karena itu, fatwa nomor 4 atau Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah itu memberikan kepada kita penjelasan bahwasannya perbankan syariah diperbolehkan oleh negara untuk melakukan transaksi jual beli, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang bertanya, emang bank boleh melakukan jual beli? Boleh. Mana buktinya? Buktinya di Undang-Undang 21 perbankan syariah diperbolehkan. Beda kalau kita bertanya bank konvensional emang boleh melakukan jual beli? Kalau bank konvensional tidak diperbolehkan. Karena memang undang-undang perbankan konvensional tidak memperbolehkan bank itu melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini, posisi bank konvensional hanya sebagai fasilitator antara yang punya dana dengan pembutuh dana, ya, antara orang yang punya uang kemudian dititipkan atau disimpan, dipinjamkan kepada bank konvensional kemudian disalurkan lagi. Berbeda halnya dengan bank syariah. Bank syariah di samping menerima investasi nasabah dalam produk tabungan, giro dan deposito, ya, atau titipan melalui produk tabungan dan giro sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, maka dana yang terkumpul dari dana investasi atau dana titipan kepada bank syariah boleh digunakan untuk modal sebagai transaksi jual beli antara bank dengan nasabahnya. Nah, ini menjadi jawaban bagi masyarakat, bagi pemirsa yang tentunya bertanya-tanya seperti tadi. Kalau bank syariah tidak mengenakan bunga, maka dari mana bank syariah mendapatkan keuntungan? Dari mana kemudian kalau tidak menerapkan bunga biaya operasionalnya? Nah, oleh karena itu di fatwa nomor 4 ini bank syariah memberlakukan transaksi jual beli, ya. Jadi kalau di bank konvensional orang membutuhkan rumah, ya, nasabah datang di bank konvensional butuh rumah, maka bank meminjamkan uang. Ya, berapa rumahnya? 400 juta misalnya.
Lalu bank konvensional akan mengenakan bunga sebesar sekian persen atas uang 400 juta yang dipinjamkan kepada nasabahnya. Lalu bagaimana dengan di bank syariah? Bank syariah tidak meminjamkan uang, ya. Kalau ada masyarakat, ada nasabah yang butuh rumah, datang kepada bank syariah, ya. Kami pengen punya rumah, kami pengen beli rumah itu. Lalu bagaimana nasabah memesan kepada bank atau nasabah menunjuk saya pengen beli rumah yang ada di kawasan X misalnya. Dengan PO tersebut, dengan pesanan tersebut, maka nanti bank syariah akan membeli rumah itu dan kemudian menjual dengan keuntungan. Kalau bank syariah membeli rumah itu dengan harga 400 juta, kemudian setelah dibeli oleh bank syariah menjual kepada nasabahnya dengan keuntungan. Bisa dijual dengan 400 juta plus keuntungannya misalnya 100 juta dicicil selama 10 tahun. Maka yang 500 juta itu dicicil selama masa 10 tahun. Nah, itu yang terjadi di bank syariah. Keuntungan 100 juta itu adalah halal tentunya, ya, karena berbeda dengan pinjaman uang. Kalau tadi 400 juta dipinjamkan, kemudian pada saat pengembalian dikenakan bunga sekian persen, ya. Walaupun endingnya akhirnya bisa jadi sama, tapi prosesnya berbeda, ya. Akhirnya bisa sama-sama misalnya 500 juta ya antara yang konvensional dengan syariah. Tapi tentu jalannya berbeda. Ketika jalannya berbeda, maka itulah yang memberikan ciri khas tersendiri yang transaksi sebelah sini adalah haram dan transaksi di sebelah sini adalah halal. Transaksi di sebelah sini adalah dengan menggunakan mekanisme riba, maka yang di sini adalah dengan mekanisme jual beli. Ya, dengan bukan hanya kebutuhan rumah, kebutuhan apapun seperti mobil, motor dan lain sebagainya, jual beli dilakukan oleh bank syariah dengan mengambil keuntungan dari jual beli tersebut. Itu gambaran singkat transaksi jual beli di dalam perbankan syariah. Nah, fatwa yang akan kita bahas pada hari ini, pemirsa Asas TV yang dimuliakan Allah, itu terkait dengan merobah. Merobah itu apa sih? Merobah adalah diambil dari kata robiha. Robiha itu adalah untung. Ya, merobah adalah transaksi jual beli yang memberikan keuntungan. Jadi kalau ada orang, bank syariah ngambil untung, ya iya kan bisnis gitu. Masa bisnis nggak boleh ngambil untung, gitu ya? Selama mengambil untung itu diperbolehkan oleh syariat, maka keuntungan itu adalah halal. Jangan kemudian ketika ada embel-embel atau tambahan bank syariah, maka kita kemudian menyatakan, bank syariah ngambil untung. Ya, karena memang bank syariah bukan lembaga sosial. Kalau bank syariah adalah lembaga zakat, maka lembaga zakat tidak boleh ngambil untung, hanya menyalurkan zakat yang dikumpulkan. Ya, karena ini adalah lembaga bisnis, maka akad merobah ini dijadikan sebagai alternatif untuk melakukan transaksi jual beli, menjawab kebutuhan nasabah terhadap kebutuhan atas perumahan, atas kendaraan, atas alat-alat yang lain, bisa jadi dengan kulkas, dengan TV dan lain sebagainya, di mana bank syariah membelikan pesanan nasabah, kemudian setelah barang dibelikan oleh bank syariah dijual lagi kepada nasabah. Nah, jadi memang akad merobah ini adalah artinya akad yang digunakan untuk mengambil keuntungan dengan transaksi jual beli. Ingat, transaksi jual beli bukan pinjaman. Ya, kalau pinjaman adalah pemberian uang, kemudian uang itu dipakai oleh nasabah, nasabah mengembalikannya dengan tambahan bunga sekian persen. Jadi jelas ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Ya. Jadi walaupun beda-beda tipis, makanya orang kafir kemudian mengatakan innamal bai'u mislu riba. Sesungguhnya jual beli itu kok hampir sama aja ya dengan riba gitu, ada untungnya juga gitu. Nah, ini yang sejak dulu syubhat-syubhat ini selalu dilontarkan oleh orang-orang kafir sejak Rasulullah masih ada. Innamal bai'u mislu riba. Jual beli itu sama aja loh sama riba gitu. Ujung-ujungnya ngambil untung juga. Dan itulah yang kemudian dihembuskan oleh orang-orang yang tidak tidak senang dengan adanya
ekonomi syariah di negeri ini. Ya, oh bank syariah sama aja dengan bank konvensional, ngambil untung juga, mahal juga gitu kan. Ya kalau pengen murah, ya kita punya uang sendiri gitu. Ya, sehingga apa namanya kita bisa mengatur mana yang kita mau beli karena itu uang kita gitu. Karena kita belinya lewat transaksi bank, bank membelikan kemudian bank menjual lagi kepada nasabah, tentu bank akan mengambil keuntungan dengan jual beli tersebut. Itu yang menjadi gambaran pertama secara singkat tentang transaksi jual beli murabahah. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh pemirsa semua. Nanti kita akan masuk lebih detail lagi kepada pembahasan murabahah yang disebutkan oleh Fatwa nomor 4, Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.